Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita laksanakan hari ini mendapatkan keberkahan ilmu sehingga dapat bermanfaat buat kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya absen terlebih dahulu untuk hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini? Marsya, kenapa? Sakit, surat izinnya ada? Oh, dari kemarin Senin ya. Di rumah atau di rumah sakit? Gejala tipes. Oke, baik. Saya absen dulu ya. Saya buka dulu laptopnya, tunggu sebentar. Oke, saya presensi ya. Ades Tia hadir, Afifah, Amalia, Anggun, Ardina, Desi, Devina, Dinda. Dinda sakit? Oh iya, ternyata pesan saya belum hilang. Dini, Diva, Dia, Dwi Maharani, Elsa, Erina, Eva, Fadila, Herina, Indi, Jevira, Jensen, Christian Bintang, belum hadir. Lina, Lutfi, Maria, oh iya sakit tadi ya. Nabila, Seno, Patrick, Revalina, Rosyid, Sasi Talita, Siti, Tri Syariah, Umi, Fai, Yulita. Baik, berarti yang belum hadir Christian Bintang ya. Baik. Oke, sambil menunggu mungkin Mas Bintang belum hadir ya, kita menunggu kehadirannya mungkin. Baik, kita siapkan untuk materi hari ini ya. Hari ini Pak, saya terlambat. kenapa hari ini terlambat Mas Bintang? Tadi kesiangan Pak, tadi malam nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Iya. Kamu masih ingat tentang keyakinan kesepakatan kelas kita? Ya Pak, masih. Yang kamu langgar apa? Datang tidak tepat waktu. Kira-kira yang akan kamu lakukan supaya tidak melakukan kesalahan lagi apa? Akan tidur lebih awal biar bangunnya bisa lebih pagi untuk berangkat ke sekolah. Baik, saya pegang ya. Jadi Ya, siap. tolong besok lagi diperhatikan lagi untuk bisa datang tepat pada waktunya. Oke, silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Pak. Baik teman-teman, anak-anakku semua, masih ingat tentang kesepakatan kelas yang kita pernah buat? Nah, salah satu poinnya adalah terkait dengan datang tepat
tepat waktu. Nah, saya sebagai contoh tadi barusan Mas Bintang datangnya terlambat karena bangunnya kesiangan. Tolong ini menjadi evaluasi kita bersama ya, apa yang sudah kita sepakati bersama-sama tolong dijaga dan dijaga dan taati, dijalankan ya. Jadi tolong apa yang sudah kita sepakati bersama-sama itu menjadi dasar kita belajar ya, kita belajar dan kita bersikap di kelas. Baik anak-anakku semua, hari ini kita akan masuk ke materi kita tentang Android, tentang pembuatan aplikasi Android dengan app Inventor. Minggu kemarin sudah saya jelaskan tentang sekilas kenapa kok kita milihnya app Inventor. Padahal mungkin kalau kita pembelajaran membuat Android itu biasanya kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya seperti ada Kodular ya kan, aplikasinya ada Kodular, ada Android Studio. Nah, kenapa kok kita tidak belajar menggunakan Android Studio? Yang pertama, Android Studio itu adalah sistemnya adalah coding, full coding. Nah, kalau full coding, waktu kita terbatas kalau kita harus membuat aplikasi dengan full coding. Jadi kita akan menggunakan kalau nggak Kodular, app Inventor yang sistemnya menggunakan sistem blok. Jadi kalian tinggal seret-seret aja blok-bloknya untuk membuat sebuah aplikasi, selesai. Nah, kenapa milihnya kok app Inventor bukan Kodular? Karena Kodular sekarang sudah berbayar. Jadi memiliki keterbatasan dalam pembuatan sebuah aplikasi. Makanya yang free dan bisa kita pelajari dengan baik yaitu menggunakan app Inventor. Tuh. Sedangkan kenapa kita perlu mempelajari tentang app Inventor? Salah satunya harapannya adalah tujuannya adalah agar kalian bisa mengolah data tentang penggunaan library pada aplikasi mobile. Kalau bahasa Indonesianya library itu kan perpustakaan ya. Nah, jadi aplikasi itu memerlukan perpustakaan atau istilahnya itu tambahan aplikasi lain, add-ons, supaya aplikasi tersebut bisa berjalan. Jadi contohnya misalnya di situ di app Inventor itu kan tidak ada cara membuat tabel ya. Iya kan? Kalau kemarin kita praktekkan itu kan hanya bisanya membuat list view. Iya kan? Belum ada membuat tabelnya. Nah, itu perlu yang namanya library supaya kita bisa membuat sebuah tabel. Library yang digunakan adalah library dari pihak ketiga. Baik, seperti itu. Nah, hari ini nanti saya akan contohkan dulu cara membuat sebuah form. Jadi materi hari ini kita akan bagaimana menghubungkan antara app Inventor ya yang online dengan database MySQL yang ada di komputer kita. Walaupun secara konsep sebenarnya bisa database-nya itu juga online. Tapi kan kita belum punya hosting ya, Syaratnya supaya online itu harus punya hosting. Karena belum punya, maka kita gunakan database yang ada di komputer kita. Sudah ada MySQL-nya kan? Kemarin kan kalian sudah praktek tentang web kan? Nah, sudah ada. Jadi nanti konsepnya adalah kita buat sebuah aplikasi di app Inventor, kita buat form aja lah, buat form sederhana lah. Form misalnya data siswa. Ya, nanti saya contohkan membuat form dengan data siswa. Kemudian data siswa itu misalnya ada NIS, nama sama alamat, itu datanya nanti akan kita simpan. Itu kesimpannya ke dalam database. Ya, database yang ada di komputer kita. Jadi seperti itu. Jadi nanti formnya seperti itu. Jadi kita inputnya lewat HP, kesimpannya di database. Kalau di web kan kita inputnya di web ya, input di web, kemudian tersimpannya di database. Kalau ini kita gunakan app Inventor sebagai interface-nya untuk input di webnya, di database-nya. Oke, sekarang silahkan kalian buka dulu app Inventor pakai alamat yang kemarin, login ke akunnya masing-masing. Saya akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah form sederhana.
Kita buat yang sederhana dulu aja, yang penting kalian sudah paham, baru kemudian nanti kita praktekkan bersama-sama. Oke. appinventor.meet.edu, kemudian create aplikasi, kemudian kalian akan diminta login, ya masih ingat kan caranya? Pilih akun kalian yang kemarin digunakan untuk membuat aplikasi App Inventor-nya. Nah, kemudian akan tampil halaman project-nya. Kalau keluar seperti ini, kalian continue aja, nggak masalah. Ya, nah, baik. Nah, caranya kita buat project baru dulu. Kalian klik My Project yang ada di atas itu, sebelah kiri atas. Nih, ya kalian bisa lihat di depan ya. Di sebelah kiri atas itu ada namanya project. Ada nggak? Nah, kita bisa klik project, Start New Project. Ya, Start New Project. Kemudian kita beri nama projectnya apa? Misalnya form biodata. Ya, ini contohnya kita membuat biodata ya. Nanti pada saat penugasan kalian bebas mau membuat form apa, misalnya form biodata, form nilai, ya, form mungkin cita-cita, yang lain-lain boleh, ya. Ini contohnya kita membuat form biodata siswa, ya. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Oh, project name must start with a letter and contain only letter, number and underscore. Oh, nggak boleh pakai spasi. Nah. Oke, nah, jadi pembuatan projectnya tidak boleh namanya menggunakan spasi. Berarti kalau ada kayak tadi biodata siswa, kan ada dua kata ya, biodata sama siswa, harus menggunakan underscore. Baik, kalian lihat di sini, ya sudah sampai seperti ini ya. Di sebelah kiri kalian itu ada yang namanya page, ya. Page itu isinya adalah berbagai user interface, ya, atau layout-layout yang lain yang bisa kalian gunakan dalam membuat sebuah aplikasi Android, ya. Kemudian di setengah sebelahnya ini adalah layarnya atau area kerjanya, viewernya. Sebelahnya viewer itu ada komponennya, komponen yang kalian gunakan nanti akan nampil di sini, ya kan, akan nampil di sini. Kemudian yang sebelah kanan, paling kanan ini properties. Properties ini yang digunakan untuk mengatur, ya, untuk mengatur settingan pilotnya kita. Nah, contoh, saya akan membuat sebuah form, ya. Saya kasih label dulu yang pertama. Misalnya di sini saya kasih label, kita ganti di propertiesnya ini misalnya teks. Ini kan tulisannya teks for label ya. Supaya berganti menjadi biodata siswa, kita bisa ganti di propertiesnya. Ya, di bawah sini di bagian teks ini yang tulisannya teks for label 1 ini kita ganti misalnya menjadi biodata siswa. Kemudian kita enter. Nah, yang di screen ini sudah ganti, ya kan? Terus ngaturnya gimana? Supaya bisa kita atur biar posisinya ada di tengah misalnya. Di sini di propertiesnya lagi kita cek di sini, ya. Di sini ada alignment juga. Kita bisa atur menjadi center. Nah, kemudian width-nya ada automatic itu menyesuaikan sendiri. Kalau fill parent itu menui area kerja. Kalau fill parent, kalau pixel ini kita aturnya berdasarkan pixel besarnya. Kalau persen itu berdasarkan persen layarnya. Misalnya kita buat fill parent, width-nya fill parent itu berarti melebar sesuai dengan lebar layar. Kita klik OK. Nah, dia langsung ke tengah. Ya. Pak, kurang tebal itu, Pak. Tulisannya kurang tebal. Nah, di sini ada nih font bold. Kita klik, kita centang aja font boldnya. Nah, jadi kurang besar Pak hurufnya. Font size-nya yang kita besarkan. Misalnya berapa? 20 misalnya. Kita kasih 20. Nah, dia sudah besar. Oke. Jadi pahami ya? Baik. Itu cara membuat sebuah labelnya. Terus gimana Pak membuat formnya?
Nah, kalau membuat form, ya, kita pertama kita buat label juga dulu, satu label di sini. Kalau biodata itu isinya apa biasanya? Nama. Kalian masih ingat kalau membuat database ada yang namanya primary key? Nah, kira-kira kalau biodata siswa itu primary key-nya apa? NIS ya. NIS berarti yang pertama ini kita beri label namanya NIS. Oke, enter. Nah, ini kan labelnya. Kemudian inputnya pakai apa? Pakai text box. Kita gunakan palette text box yang di bawah ini. Klik text box-nya, ya. Kita geser ke screen. Nah, nampil di situ. Ya. Kemudian yang kedua apa? Setelah NISN, setelah NIS, yaitu nama. Bawahnya kita taruh lagi label. Kita ganti namanya menjadi nama. Hurufnya besar mau besar kecil itu sesuaikan aja ya. Kira-kira bahasanya seperti apa? Setelah nama apa kira-kira? Kelas? Kelas. Baik, kita beri label dulu. Ya. Kemudian kita ganti teksnya menjadi kelas. Kemudian kita beri text box lagi. Nah, kelasnya kecil semua ini, teman-temannya besar, kita ganti. Nah, sudah. Kurang apa ini? Misalnya kita buat 3 form aja. Kurang apa ini? Supaya bisa diproses. Hah? Namanya ada ya. Nih kita pilih di user interface yang namanya button. Nah, ini sama. Kalau kita mau ganti propertiesnya ini kita ganti. Kita dah. Ini formnya sudah jadi yang sederhana seperti ini. Ya tinggal ditambah lagi label tambah text box-nya. Oke. Sudah? Baik. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum ada ya? Baik, kalau belum ada, silakan kalian bisa mencoba dulu membuat apa namanya seperti itu. Ya. Contoh blognya akan saya kirim ke WA group ya. Nanti setelah kalian berhasil membuat ini, akan saya kirim contoh blognya. Nah, apa itu blog? Seperti yang kemarin sudah saya pernah jelaskan, blog itu adalah bagaimana kita membuat program ini berjalan atau alur programnya. Masih ingat kan? Kalau di sini ada desainer, sebelahnya di sini ada yang namanya blog. Nah, nih tampilan blognya. Ya. Setelah kalian nanti selesai membuat ini, kalian akan membuat blognya. Nanti contoh blognya akan saya share di grup. Kalian tinggal ngikutin aja blognya sehingga nanti bisa terkoneksi dengan yang di database. Oke, baik, silahkan sekarang kalian bisa mencoba ya untuk membuat form ya, bebas saja sesuai yang kalian mau gunakan. Yang penting bisa membuat tampilan seperti itu. Kemudian kalau sudah share blognya di grup kelas, tinggal kalian ikuti aja, sesuaikan dengan form yang dibuat masing-masing. Oke, silahkan, yuk mulai dikerjakan. Oke, saya nggak ada masalah ya? Aman, Pak. Aman. Oke. Kok belum dibuka sama sekali? Belum, Pak. Kenapa? Masih nggak paham pas desain itu. Kenapa nggak paham, nggak memperhatikan malah main game? Kamu masih ingat nggak ada kesepakatan kelasnya? Masih. Kesepakatan kelasnya apa yang kamu langgar kira-kira? Nggak boleh main game saat jam pelajaran. Ya, nggak boleh main game saat jam pelajaran. Kalau kamu nggak bisa, harusnya kamu apa? Bertanya. Bagian mana yang belum bisa coba? Pas desain itu loh, Pak. Kan itu ada button simpan. Nah, itu gimana? Nah, ini harusnya pakai button yang ini. Coba naikin ini.
Kamu pakainya apa itu? Kau malah pakai textbook lagi. Ya, dihapus dulu textbooknya. Ya, dihapus. Itu, nah ini loh, bottomnya di atas ini loh. Nah, itu iya. Geser ke bawah. Nah, terus ganti namanya. Nah, itu udah. Oke, udah ya. Kalau sudah, coba dicek. Sudah saya share di grup ya, blognya ya. Silakan dicek di grup blognya seperti apa yang saya share, disesuaikan dengan, coba bukaan yang ada di grup blognya seperti apa, kamu tinggal menyesuaikan aja. Cuma di situ kan bedanya, kalau yang saya di share di grup itu kan setelah nama alamat, ya kan. Kalau di sini kan kelas, tinggal sesuaikan aja. Coba dicek di, ya. Ayo, nanti kalau bingung ditanyakan ya. Main gamenya nanti kalau sudah selesai. Oke, lanjut yuk yang lain. Oke. Bisa, oke. Nah, biar nggak bingung ya. Kalau biar kalian nggak bingung, ya, biar tidak membingungkan. Ini kan bisa kalian rename ya, komponennya. Misalnya NIS kan label 1 tulisannya, ya kan? Terus textbooknya textbook 1. Nah, biar nggak bingung, tulis aja LB. Ini saya contohkan biar nggak bingung nanti kalau kalian buat anunya. Label 1 kan tuh NIS, label 2 itu NIS ya. Ini saya rename menjadi LB NIS. Nah, terus textbook 1 saya rename ya menjadi text NIS. Nah, NIS dulu ya, text NIS. Nah, tujuannya apa? Tadi loh, pas kalian membuat blog tadi loh, ya kan? Di blognya itu kan ada. Nanti di blog itu supaya nanti kalian nggak bingung ini textbooknya siapa? Si NIS, si nama atau si kelas. Nah, gitu. Jadi bisa di rename biar nggak bingung. Ya. Soalnya nih India acak-acakan nih Indi. salah tempel. Jadi cek lagi Indi. Ya dia. Oke. Ya, ada masalah nggak? Bisa kan? Ya. Oke, baik. Yang sebelah sana aman? Gimana? Bisa toh? Bisa, Pak. Bisa, oke. Bisa dikasih warna-warna boleh loh ya? Dikasih warna, dihiasi boleh, dikasih gambar juga boleh. Boleh kalian cari. Jadi ini yang sederhananya seperti itu, mau kalian custom lagi, itu silahkan. Ya, di custom lagi boleh. Jadi silahkan bisa di custom lagi. Gimana? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, baik. Nah, ini malah kampanye. Gambarnya gambar banteng. Serawa apa? Bebas. Ya. Nah, logo sekolah juga boleh, bagus. Ya, oke, dikasih warna, sip. Nah, yang penting kalau sudah jadi desainnya kalian buat blog. Kalian buat blognya. Nanti kalau blognya sudah selesai, baru kita akan bahas. Kalau hari ini nggak selesai ya besok membuat hubungan, bagaimana menghubungkan app inventor ini dengan database yang ada di komputer kita. Baik, silakan dilanjut dulu. Wah, ini malah udah jadi nih. Wah, satset. Nah. Bagus. Jadi dikerjakan dengan bagus ini. Nah, blognya udah jadi toh? Nah, sudah jadi. Wes, sip, bagus. Jadi gitu ya. Yang penting kesepakatan kelas harus dijalankan ketika kita pembelajaran. Nah, jadi kalau ada tugas dari Bapak, ya kesepakatan kita harus segera diselesaikan. Ya. Harus segera diselesaikan. Oke.
Baik. Bloknya sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang terkendala tidak? Kalau terkendala silahkan sampaikan ya. Masalahnya di mana? Jangan diam saja ya. Sebagaimana kesepakatan kita, kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nggak usah pakai malu-malu, nggak usah pakai takut-takut. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti yang jawab teman kalian. Dari teman kalian. Oke. Ya, lanjut. Sudah jadi. Blok. Nah, nanti kalau sudah selesai kita kumpulkan ya. Programnya kita kumpulkan, kemudian mungkin nggak hari ini karena hari ini mungkin belum selesai. Kita kumpulkan, kemudian besok presentasi. Dan apa yang kalian buat, terus bloknya seperti apa, dipresentasikan. Gitu ya. Bagus. Paling nggak targetnya hari ini tampilan selesai, kemudian bloknya untuk yang tampilan ini selesai. Ya, bloknya selesai. Ini ada yang kurang nggak kira-kira? Masih ada tool yang belum kita masukkan kan? Yaitu apa? Notifier, ya kan? Notifier sama web. Wah, pintar. Nah, ini ya web ya. Koneksi nah. Ya. Kenapa harus ada notifier? Kenapa harus ada web? Karena itu nanti kalau notifier itu sebagai pengingat. Misalnya ada error, nah nanti yang menampilkan notifiernya. Nah, kalau webnya apa? Web itu yang akan nantinya akan menampilkan data. Kan program ini rencananya tidak hanya menyimpan. Pada tahap ini baru yang awal ini baru nyimpan. Nanti setelah nyimpan, kita buat untuk menampilkan data apa yang sudah disimpan. Kalau sudah berhasil menampilkan data, nanti baru kita membuat yang untuk edit datanya. Nah, kalau sudah bisa edit data, yang terakhir nanti kita buat supaya bisa delete datanya. Jadi kita akan memanfaatkan CRUD di mobile ini, di aplikasi mobile Android ini. Ya, jadi nanti silahkan bertahap dulu. Makanya ini tahap pertama, ya kita buat dulu, kalian rancang dulu untuk inputnya dulu. Input nanti selesai, bisa tahap selesai, terus kemudian bisa tersimpan di database, baru kita buat menampilkan database-nya. Ya, bertahap aja, pelan-pelan aja. Yang penting kalian memahami. Ya. Nah, saya yang penting kalian paham masalah nanti materi kita terkejar atau enggak itu gampang, ya. Tapi yang penting kalian bisa memahami bahwa oh ini loh caranya ketika input, kesalahannya ini. Kemarin kita praktekkan itu kan di awal itu kan nggak ada hubungannya database ya. Kalian simpan langsung nampil, itu kan nggak kesimpan database, itu cuma kesimpannya di case saja, simpan di case kemudian nampil. Nah, ini kesimpan database harus melibatkan dua item yang berbeda, yaitu App Inventor sama MySQL. Ini perlu koneksi keduanya, ya. Makanya kita pelan-pelan aja, pelan-pelan. Kita mulai dari ini, kalian buat dulu, sudah selesai. Setelah ini, kalau hari ini bisa diselesaikan, besok kita lanjut yang gimana menghubungkan App Inventor ini dengan database supaya bisa tersimpan di database-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan?
terkait dengan ini aman ya? Saya yakin aman semua, karena ini cuma sedikit mengulang materi yang kemarin saya tambahkan. Nah, bedanya itu tadi, besok terhubungnya dengan database. Baik, silahkan yuk diselesaikan hari ini targetnya. Kalau bisa selesai, besok kita tinggal lanjut ke materi berikutnya untuk pertemuan hari Senin ya. Senin. Ya kan? Sekarang hari Rabu, besok Senin. Baik, silahkan dilanjutkan dulu, diselesaikan dulu sampai bloknya aja. Seperti yang sudah saya kirim di grup bloknya. Tinggal diikuti aja. Dan sampaikan. Aman ya, Di? Tidak bisa tahu, Di? Aman. Aman. Baik. Kalau Oke. Dikasih warna, betul. Kasih kotak, ya. Oke, bagus. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Untuk bloknya sudah bisa semua ya? Gak ada kendala kan? Oke, baik. Karena besar sepertinya sudah selesai. Ya, sudah selesai kan? Ya. Nggak ada masalah? Tidak, baik. Karena ada masalah dan sebagian besar sudah selesai dan waktu kita juga sudah hampir habis, ya. Maka untuk pembelajaran hari ini mungkin kita stop dulu sampai ini aja, ya. Sampai kalian bisa membuat bloknya, ya. Bloknya selesai, tampilannya sudah selesai. Minggu depan tinggal kita mengoneksikan antara app inventornya dengan MySQL-nya, ya, MySQL-nya. Sebelum saya akhiri, ada yang perlu tanyakan dulu nggak? Aman ya? Nggak ada ya? Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar sebagaimana kesepakatan kelas yang pernah kita buat, ya kan? Selama pembelajaran, kalau kalian masih ingat, salah satu poinnya adalah selama masa pembelajaran tidak boleh bermain ataupun ngobrol sendiri, kecuali diskusi dan tanya jawab. Alhamdulillah terjalan semua lancar. Oke, saya akan menambah satu kesepakatan kelas terkait dengan besok presentasi, ya. Jadi kesempatan yang akan saya tambah adalah ketika presentasi, maka siapapun yang ditunjuk harus maju. Sepakat nggak? Ya, kalau nggak ada yang mau maju, berarti hak prerogatifnya di siapa? Di saya ya, nunjuk ya. Ya, kalau nggak mau inisiatif maju sendiri, nanti saya yang menunjuk. Jadi besok ketika ini sudah selesai, maka kesepakatan kita bersama ada presentasi.
Kalau tidak ada yang mau presentasi duluan maju, maka nanti yang menunjuk presentasi adalah saya. Gitu ya? Baik, terima kasih. Alhamdulillah semua kesepakatan kelas kita berjalan. Evaluasi tadi untuk Bintang sama Indi, tolong bisa ditingkatkan lagi. Diingat lagi kesepakatan kelas kita seperti apa, ya. Selain itu, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Mungkin gitu aja dari saya. Minggu depan kita lanjut untuk materi yang terkait dengan MySQL, database MySQL, koneksi antara App Inventor dengan database MySQL. Baik, mungkin untuk hari ini seperti itu aja dulu. Kalau memang nggak ada yang perlu ditanyakan, mari kita akhiri dengan berdoa. Ya, ada pertanyaan nggak? Nggak kan? Ya, baik. Yuk kita tutup dengan berdoa. Baik, silakan mungkin ketua kelas dulu untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Semoga yang semangat belajarnya sudah kelas 3, satu step lagi kalian akan menempuh hidup baru. Ya kan? Dunia kerja dan dunia usaha, maka jangan pernah menyerah ataupun jangan pernah berhenti untuk belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut bro, cut.